Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Chairus Zahira. I'm from 36825 class. My student ID is 332200052. This is Interpreting Midterm Project, Interpreting to Indonesian. For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. Selama hampir 1 dekade, para ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan melalui gunung-gunung tertinggi dan gua-gua paling terpencil di Cina. Mereka akhirnya menemukannya di sini pada kelelawar di Gua Shitao. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. Virus yang dimaksud adalah virus corona yang menyebabkan wabah sindrom pernapasan akut yang parah atau SARS pada tahun 2003. Virus corona adalah sekelompok virus yang diselimuti oleh duri-duri protein kecil yang terlihat seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. There are hundreds of known coronaviruses. 7 of them infect humans and can cause disease. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Ada ratusan virus corona yang diketahui, 7 diantaranya menginfeksi manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Virus corona SARS-CoV memicu SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. Dari 7 virus corona pada manusia, 4 menyebabkan pilek, infeksi ringan yang sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Virus ketujuh yang menyebabkan COVID-19 memiliki ciri khas keduanya. Virus ini menyebar dengan mudah, tetapi berdampak parah pada paru-paru. Saat orang yang terinfeksi batuk, tetesan liur yang mengandung virus akan menyembur keluar. Virus ini dapat menginfeksi orang baru ketika tetesan liur masuk ke dalam hidung atau mulut mereka. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. These seasonal variations matter more for established viruses. Virus corona semakin mudah menular di ruang tertutup, di mana orang-orang saling berdekatan. Cuaca dingin membuat lapisan pelindungnya yang halus tidak mengering, memungkinkan virus bertahan hidup lebih lama di antara inang. Sementara paparan sinar UV dari sinar matahari dapat merusaknya. Variasi musiman ini lebih penting bagi virus yang sudah ada. But because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Namun, karena belum ada yang kebal terhadap virus baru, virus ini memiliki banyak inang potensial sehingga tidak memerlukan kondisi ideal untuk menyebar. Di dalam tubuh, protein terbentuk dari duri tertanam dan menyatu dengan sel inang, sehingga memungkinkan virus membajak mesin sel inang untuk mereplikasi gennya sendiri. Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. Virus corona menyimpan gen mereka di RNA. Semua virus adalah virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dan lebih sedikit gen, yang artinya mereka menginfeksi banyak inang dan bereplikasi dengan cepat di dalam inang.
In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. So when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. Many of these mutations are useless or even harmful. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme pengoreksian seperti yang dimiliki virus DNA. Sehingga saat virus RNA bereplikasi, kemungkinan besar akan terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Banyak dari mutasi ini tidak berguna atau bahkan berbahaya. But some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Namun, beberapa virus lebih cocok untuk lingkungan tertentu, seperti spesies yang baru. Wabah sering terjadi saat virus berpindah dari hewan ke manusia. Ini terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS, serta pandemi COVID-19. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. Setelah ada di tubuh manusia, virus masih bermutasi. Biasanya tidak cukup untuk menciptakan virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan variasi atau strain dari virus aslinya. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA. Virus ini termasuk yang terbesar, yang berarti mereka memiliki gen paling banyak. That creates more opportunity for harmful mutations. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. Hal ini menciptakan lebih banyak peluang untuk mutasi yang berbahaya. Untuk mengatasi resiko ini, virus corona memiliki fitur unik. Sebuah enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan mengoreksi kesalahannya. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi yang lebih lambat daripada virus RNA lainnya. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make us sick. Meskipun ini mungkin terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang lambat sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan dalam hal melucuti virus ini. Setelah terinfeksi, sistem kekebalan tubuh kita dapat mengenali kuman dan menghancurkannya lebih cepat jika kuman tersebut menginfeksi kita lagi, sehingga tidak membuat kita sakit. The mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight off. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. Namun, mutasi dapat membuat virus kurang dikenali oleh sistem kekebalan tubuh kita sehingga lebih sulit untuk dilawan. Mutasi juga dapat membuat obat antivirus atau vaksin menjadi kurang efektif karena obat atau vaksin tersebut dirancang secara khusus untuk satu jenis virus. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection, and therefore protect us better. Itulah sebabnya kita memerlukan vaksin flu baru setiap tahun. Virus influenza bermutasi sangat cepat sehingga jenis baru terus bermunculan. Tingkat mutasi virus corona yang lebih lambat berarti sistem kekebalan tubuh, obat-obatan, dan vaksin kita mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah terinfeksi, sehingga dapat melindungi kita dengan lebih baik. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. Namun, kita tak tahu berapa lama tubuh kita tetap kebal terhadap virus corona yang berbeda. Belum pernah ada pengobatan baru atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. We haven't focused on treating the ones that cause colds, and though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials.
Kita belum berfokus pada pengobatan yang menyebabkan pilek, dan meskipun para ilmuwan mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi berakhir sebelum pengobatannya menyelesaikan uji klinis. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Ketika kita terus mengganggu habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan virus corona baru yang menular ke manusia tidak dapat dihindari. Tetapi jika kita menyelidiki hal-hal yang tidak diketahui ini, hal itu tidak harus menghancurkan. Now we move to the second video. Some of you must have seen the video of this song online. And I'll tell you the story of how I made it. But before that, I have a question for all of you. Beberapa dari kalian pasti sudah melihat video lagu ini secara daring, dan saya akan menceritakan kisah bagaimana saya membuatnya. Namun sebelum itu, saya punya pertanyaan untuk kalian semua. So, how many of us over here have had celebrity crushes? See, almost all of us, right? And I'm sure some of us must have done something crazy to reach out to these crushes. Berapa banyak dari kita di sini yang pernah suka atau tergila-gila pada selebriti? Hampir semua dari kita kan? Dan saya yakin beberapa dari kita pasti pernah melakukan sesuatu yang gila untuk mendekati para selebriti ini. This friend of mine one day decided to pack his bags and leave his home in Baroda and come to Mumbai to meet the love of his life, Amisha Patel. Teman saya ini suatu hari memutuskan untuk mengemas tasnya dan meninggalkan rumahnya di Baroda, serta datang ke Mumbai untuk bertemu cinta dalam hidupnya, Amisha Patel. Well, okay, so he decided to do that, and he knew that he wanted to meet her in a different capacity, not as a fan, because pride. Baiklah, oke. Jadi dia memutuskan untuk melakukan itu. Dan dia tahu bahwa dia ingin bertemu dengannya dalam kapasitas yang berbeda, bukan sebagai penggemar, karena harga diri. And the easiest way to get in touch with her was to get into showbiz, and he did. Eventually, over the years, he realized that this was actually something that he liked doing, and he stuck to it. Dan cara termudah untuk menghubunginya adalah dengan terjun ke dunia hiburan, dan dia melakukannya. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, dia menyadari bahwa ini sebenarnya sesuatu yang dia sukai, dan dia menekuninya. It's been 10 years now since he started acting, and Amisha Patel now is history in his life. Sudah 10 tahun sejak dia mulai berakting, dan Amisha Patel sekarang adalah sejarah dalam hidupnya. So, like they say, life happens to you when you're busy planning other things. This is a classic example of that. Things don't always work according to plan. So let me tell you something. It's okay to not have one. I did not have a plan. Jadi, seperti yang mereka katakan, hidup terjadi pada Anda ketika Anda sibuk merencanakan hal-hal lain. Ini adalah contoh klasiknya. Segala sesuatu tidak selalu berjalan sesuai rencana. Jadi, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Tidak apa-apa jika tidak punya rencana. Saya tidak memiliki rencana. I had a passion, which I decided to pursue, and eventually everything fell into place. When I was 5, my family used to encourage me to sing and dance in front of guests at family gatherings. Saya memiliki hasrat yang saya putuskan untuk dikejar, dan pada akhirnya semuanya berjalan dengan sendirinya. Anda tahu, ketika saya berusia 5 tahun, keluarga saya biasa mendorong saya untuk bernyanyi dan menari di depan para tamu di pertemuan keluarga.
And I used to be shy at first, maybe even awkward. But I gave in to their requests. I realized that I was enjoying being the entertainer. But this is the same family that conditioned me to believe that the mantra to live a successful, ideal life is you grow up, you graduate, and you find a decent job. Dan awalnya saya malu, bahkan mungkin canggung. Tapi saya menuruti permintaan mereka. Saya menyadari bahwa saya menikmati menjadi penghibur. Tapi ini adalah keluarga yang sama yang mengondisikan saya untuk percaya bahwa mantra untuk menjalani kehidupan yang ideal dan sukses adalah Anda tumbuh dewasa, Anda lulus, dan Anda menemukan pekerjaan yang layak. This typical middle-class Marathi family of mine, as expected, was not very thrilled about my acting aspirations. And actually, back then, maybe even I wasn't very convinced about it because I didn't have a role model to point out to and say, hey. Keluarga Marathi kelas menengah saya, seperti yang sudah diduga, tidak terlalu senang dengan aspirasi akting saya. Sebenarnya, pada saat itu mungkin saya tidak terlalu yakin tentang hal ini, karena saya tidak memiliki seorang panutan yang dapat saya jadikan contoh dan berkata, Hey, if she can do it, I can too. Plus, I was comfortable with having a plan. You grow up, you graduate, and you find a decent job, remember? Hey, jika dia bisa melakukannya, saya juga bisa. Ditambah lagi, saya merasa nyaman dengan memiliki rencana. Anda tumbuh dewasa, Anda lulus, dan Anda menemukan pekerjaan yang layak. Ingat? So, while pursuing mass media in my graduate school, I happened to volunteer at a theatre company and got to be a part of a youth theatre festival which I helped organize. I was happy because I got to be around the theatre world, and my family was happy because I was doing event management, which was real work. Jadi, ketika saya mengambil jurusan media massa di sekolah pasca sarjana, saya kebetulan menjadi sukarelawan di sebuah perusahaan teater dan menjadi bagian dari festival teater remaja yang saya bantu atur. Saya senang karena bisa berada di sekitar dunia teater. Dan keluarga saya senang karena saya melakukan manajemen acara yang merupakan pekerjaan nyata. When I started working on this festival, that festival turned out to be a turning point in my life. Because when I witnessed actors perform on stage, I realized that that's where I want to be. Ketika saya mulai bekerja di festival ini, festival itu ternyata menjadi titik balik dalam hidup saya. Karena ketika saya menyaksikan para aktor tampil di atas panggung, saya menyadari bahwa disitulah saya ingin berada. I realized I wanted to be the storyteller. I wanted to be the story, and I knew that if I did not pursue it, I was going to be extremely restless and unhappy. Saya menyadari bahwa saya ingin menjadi pendongeng. Saya ingin menjadi ceritanya, dan saya tahu bahwa jika saya tidak mengejarnya, saya akan sangat gelisah dan tidak bahagia. So I gave in to my gut, and I decided to convince my family. But it took some courage and a lot of cajoling for my family to finally give in. Hesitantly so, but they gave in. Jadi, saya mengikuti kata hati saya, dan saya memutuskan untuk meyakinkan keluarga saya. Namun, butuh keberanian dan banyak bujukan dari keluarga saya untuk akhirnya menyerah. Meskipun ragu-ragu, tetapi mereka menyerah. I thought it was not that bad a beginning. I had a bumpy start because I knew I wanted to be an actor, and that was that. I wasn't sure if I wanted to do films or if I wanted to be part of television commercials or daily soaps or if I wanted to stick to theater. Saya pikir itu bukan awal yang buruk. Saya mengalami awal yang tidak mulus karena saya tahu saya ingin menjadi seorang aktor. Dan itu saja.
Saya tidak yakin apakah saya ingin bermain film, atau apakah saya ingin menjadi bagian dari iklan televisi atau sinetron, atau apakah saya ingin tetap berada di teater. So I decided that I'll figure it out as I go along, and I tried to do all the right things. Like I started looking for work, I started auditioning, made sure I was on the radar. You know, as Mumbaikars, we are trained to face rejection every single day. Thanks to rickshawalas. Jadi, saya memutuskan bahwa saya akan mencari tahu sambil berjalan. Dan saya mencoba untuk melakukan semua hal yang benar, seperti saya mulai mencari pekerjaan, saya mulai mengikuti audisi, memastikan bahwa saya masuk ke dalam radar. Anda tahu, sebagai Mumbaikar, kami dilatih untuk menghadapi penolakan setiap hari. Terima kasih kepada Rickshawala. Because no matter where you want to go, you will have to go through at least 3 rejections before some kind soul comes along. Little did I know that these rickshawalas were preparing me for the rejections I will be facing in my life. Karena kemanapun Anda ingin pergi, Anda harus melalui setidaknya 3 kali penolakan sebelum beberapa orang baik hati datang. Sedikit yang saya tahu bahwa Rickshawala ini mempersiapkan saya untuk menghadapi penolakan yang akan saya hadapi di masa depan. Ahead. See, the thing with auditions is that no matter how good or bad you were at it, regardless of your performance, you should know that if an audition has to translate into an offer, that is not in your control. What is in your control is to give your best. Masalah dengan audisi adalah bahwa tidak peduli seberapa baik atau buruk Anda melakukannya, terlepas dari penampilan Anda harus tahu bahwa jika audisi harus diterjemahkan menjadi tawaran, itu tidak dalam kendali Anda. Yang ada dalam kendali Anda adalah Anda memberikan yang terbaik. And let me tell you, not a lot of those auditions actually translated into offers. But they turned out to be some fantastic learning experiences for me. It was not just for my skills, it was because I also learned to build resilience. So, I'm sure this is something that we all have experienced. Dan saya beritahu Anda, tidak banyak dari audisi itu yang benar-benar diterjemahkan menjadi tawaran. Tapi ternyata itu adalah pengalaman belajar yang luar biasa bagi saya. Bukan karena untuk keterampilan saya, tapi juga saya belajar untuk membangun ketahanan. Jadi saya yakin ini adalah sesuatu yang kita semua pernah alami. Failure makes it very easy to give up. And if failure strikes multiple times, it becomes even easier. But I realized that I shouldn't give up, and I kept at it, and I'm glad that I did. Because like with the rickshawalas, you never know who will actually give in to your plea of taking you to your destination. Kegagalan membuat kita sangat mudah untuk menyerah. Dan jika kegagalan terjadi berkali-kali, itu menjadi lebih mudah. Namun saya sadar bahwa saya tidak boleh menyerah dan saya harus terus melakukannya. Dan saya senang telah melakukannya. Karena seperti halnya Rickshawala, Anda tidak pernah tahu siapa yang akan benar-benar mengabulkan permintaan Anda untuk membawa Anda ke tempat tujuan Anda. But just because 6 of them said no to you in a row doesn't mean you'll give up on going home, right? You will have to find an alternative. You will have to hustle. Nothing's going to come easy. Namun, hanya karena 6 dari mereka mengatakan tidak kepada Anda secara berturut-turut, bukan berarti Anda akan menyerah untuk pulang, kan? Anda harus mencari alternatif. Anda harus bergegas. Tidak akan ada yang akan datang dengan mudah. Not having a plan actually turned out to be quite useful for me. Because when I was in the middle of trying to figure out what to do, I chanced upon the internet. Tidak memiliki rencana ternyata cukup berguna bagi saya. Karena ketika saya sedang berusaha mencari tahu apa yang harus dilakukan, saya menemukan internet. When I started with the internet, which was about a year and a half ago, we'd all been used to watching comedy sketches online. But the concept of web series or web shows was pretty novel. Not a lot of people had given into it yet. I thought it was a pretty interesting idea, and I thought I'll make most of this opportunity.
Ketika saya mulai menggunakan internet sekitar 1,5 tahun yang lalu, kita semua sudah terbiasa menonton sketsa komedi secara daring. Tapi konsep serial web atau acara web cukup baru. Belum banyak orang yang tertarik untuk melakukannya. Saya pikir ini adalah ide yang cukup menarik, dan saya pikir saya akan memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Over a period of time, I had built my network of friends and mentors who've been and still continue to be my biggest support system. So they backed me up on this decision and I decided to take the plunge. Seiring waktu, saya telah membangun jaringan pertemanan dan mentor yang telah dan masih menjadi sistem pendukung terbesar saya. Jadi mereka mendukung saya dalam keputusan ini, dan saya memutuskan untuk mengambil resiko. When I started my web journey with my first web show, which was a news satire comedy show on a YouTube channel I still continue to work with, I realized the power of the internet. Because the show got a boost from all over the world, from different parts of the world, people started writing to us. Ketika saya memulai perjalanan web saya dan acara web pertama saya, yang merupakan acara komedi satir berita di saluran YouTube, yang masih terus saya kerjakan, saya menyadari kekuatan internet. Karena acara tersebut mendapat dukungan dari seluruh dunia. Dari berbagai belahan dunia, orang-orang mulai menulis kepada kami. That cup song? That happened on a whim too. I was just chilling one fine afternoon at home and I was playing the cups and singing different songs on it, and I decided to make a video. Lagu Cangkir itu juga terjadi secara spontan. Saya sedang bersantai pada suatu sore yang cerah di rumah, dan saya memainkan cangkir dan menyanyikan berbagai lagu berbeda. Dan saya memutuskan untuk membuat video. So I called my friend and said, "Can you come over? I need somebody to hold the camera." She got her phone camera and I'm sitting at my house and we've recorded this and I uploaded this video with the tring-tring of the bicycle in the background. Jadi, saya menelpon teman saya dan berkata, "Bisakah kamu datang? Saya butuh seseorang untuk memegang kamera." Dia mengambil kamera ponselnya, dan saya duduk di rumah, dan kami merekamnya. Dan saya mengunggah video ini dengan suara tring-tring sepeda di latar belakang. If you listen to it keenly, I don't know what all other noises you will be able to hear. But I put that video up anyway, and the attention that it got was unexpected. This something that I did without too much planning, just for fun, turned out to be a game changer for me. Jika Anda mendengarkannya dengan seksama, saya tidak tahu suara apa lagi yang bisa Anda dengar. Namun saya tetap mengunggah video itu, dan perhatian yang didapatnya tidak terduga. Sesuatu yang saya lakukan tanpa banyak perencanaan, hanya untuk bersenang-senang, ternyata pengubah permainan bagi saya. It opened so many more avenues for me, gave me so many new opportunities, that it makes me wonder what it would have been like had I spent time to think and plan how to make a perfect video. Hal ini membuka lebih banyak jalan bagi saya, memberi saya begitu banyak peluang baru yang membuat saya bertanya-tanya, apa jadinya seandainya saya meluangkan waktu untuk berpikir dan merencanakan cara membuat video yang sempurna. You know, a lot of us are forced to make very important decisions very early in life, and we are not even sure what we want to do. I wasn't. And that is okay. The answer lies in experimenting and doing so fearlessly. Anda tahu, banyak dari kita yang dipaksa untuk membuat keputusan yang sangat penting di awal kehidupan. Dan kita bahkan tidak yakin apa yang ingin kita lakukan. Saya tidak, dan itu tidak apa-apa. Jawabannya terletak pada bereksperimen dan melakukannya tanpa rasa takut. Everyone does not have a chalked out path. If you decide to be an actor, your journey and my journey is not necessarily going to be the same. You know, some prying uncles and aunties or some family members or family friends had asked me this. Your sister is a scientist? How come you chose to do this? Tidak setiap orang memiliki jalan yang sudah pasti. Jika Anda memutuskan untuk menjadi seorang aktor, perjalanan Anda dan perjalanan saya belum tentu sama. Anda tahu, beberapa paman dan bibi yang ingin tahu,
atau beberapa anggota keluarga atau teman keluarga telah menanyakan ini pada saya. Kakak perempuan Anda seorang ilmuwan. Mengapa Anda memilih melakukan ini? I mean, my elder sister, I do look up to her and she does inspire me, but I didn't have to become a scientist to prove that. In fact, I don't think I've told her this either, but there was a point in my life where I wanted to do everything that she did. Maksud saya, kakak perempuan saya memang mengaguminya, dan dia memang menginspirasi saya. Tapi saya tidak perlu menjadi seorang ilmuwan untuk membuktikannya. Bahkan saya rasa belum pernah mengatakan ini padanya, tapi ada satu titik dalam hidup saya di mana saya ingin melakukan semua yang dia lakukan. So, she used to have long, silky, straight hair. She still does, but when I was a little kid, I used to have really short hair. So, I used to tie a dupatta around my head with a hairband, just to pretend to have hair like hers. I wanted to go to the same school as her, same college. Jadi, dia dulu memiliki rambut panjang dan lurus seperti sutra. Dia masih memilikinya. Tapi, ketika saya masih kecil, saya memiliki rambut yang sangat pendek. Jadi, saya biasa mengikatkan dupatta di kepala saya dengan ikat rambut, hanya untuk berpura-pura memiliki rambut sepertinya. Saya ingin pergi ke sekolah yang sama dengannya, perguruan tinggi yang sama. Eventually, I realized that it was okay to not do what she was doing and she was still going to be proud of me. Albert Einstein once said, "If you judge a fish by its ability to climb the tree, it's going to spend all its life believing that it's stupid." Akhirnya, saya menyadari bahwa tidak apa-apa untuk tidak melakukan apa yang dia lakukan, dan dia akan tetap bangga pada saya. Albert Einstein pernah berkata, jika Anda menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, ikan tersebut akan menghabiskan seluruh hidupnya dengan percaya bahwa dia bodoh. You might not be good at one thing, but you will be better at 3 others. I learned this the very hard way, but you cannot make everyone happy. What you can do, however, is make yourself happy, and that is very, very important. Anda mungkin tidak pandai dalam satu hal, tapi Anda akan lebih baik dalam 3 hal lainnya. Saya mempelajari ini dengan cara yang sangat sulit, tapi Anda tidak bisa membuat semua orang bahagia. Namun, yang bisa Anda lakukan adalah membuat diri Anda bahagia, dan itu sangat-sangat penting. So be brave, have faith in yourself, figure out what makes you happy, and go do it. Get a job, leave a job, dance, sing, fall in love. Carve your own niche. But most importantly, learn to embrace the randomness. Thank you. Jadi, beranilah, percayalah pada diri sendiri, cari tahu apa yang membuat Anda bahagia, dan lakukanlah. Dapatkan pekerjaan, tinggalkan pekerjaan, menari, bernyanyi, jatuh cinta, ukirlah jalan hidup Anda sendiri. Namun yang terpenting, belajarlah untuk menerima keacakan. Terima kasih. So that's all from me and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.